Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dalam pertemuan kali ini kita akan belajar personal selling dalam bisnis retail. Sebelumnya kita sudah belajar tentang iklan yang termasuk dalam promosi penjualan. Nah, kali ini personal selling ini juga termasuk dalam promosi penjualan perusahaan. Jadi, personal selling ini bisa disebut dengan penjual pribadi, ya. Contohnya, mungkin yang kalian tahu, yang kalian sering lihat di mall-mall atau di event-event, contohnya seperti SPG, ya, sales, dan lain sebagainya. Oke, kita masuk langsung ke pembelajarannya. Nah, personal selling itu apa sih? Yaitu interaksi langsung dengan suatu calon pembeli atau lebih guna melakukan presentasi, menjawab pertanyaan, dan menerima pesanan. Dan menurut Paul dan teman-temannya, definisi personal selling adalah penyajian secara lisan dalam bentuk percakapan kepada seorang atau banyak calon pelanggan dengan tujuan melaksanakan penjualan. Jadi di sini personal selling ini terjadinya adanya interaksi langsung ya antara penjual dan pembeli. Seperti bertemu langsung atau bisa juga melalui email maupun telepon ya, itu juga interaksi ya bagi penjual dan pelanggan. Nah, menurut Mitchell, personal selling ini mempunyai 3 keunggulan. Yang pertama adalah personal contact. Nah, selain adanya hubungan pelanggan yaitu ada penjualan, juga ada pelayanan dan pengawasan. Yang kedua adalah relationship enhancement, yaitu frekuensi hubungan yang terjadi antara penjual dan pembeli untuk meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Yang ketiga ada cross-selling, yaitu seorang penjual ya atau tenaga penjualan harus bisa memasarkan produk lain yang tersedia di perusahaannya. Jadi misalkan perusahaan itu menjual produk kosmetik dan baju. Nah, tenaga penjualnya atau SPG ini harus bisa menjelaskan kedua produk tersebut. Nah, ada nih sifat-sifat personal selling. Ada 3. Yang pertama, personal conversation, yaitu adanya hubungan yang hidup, langsung, dan interaktif antar 2 orang atau lebih. Ya, jadi adanya interaksi nih antara 2 orang atau lebih. Yang kedua ada cultivation, yaitu adalah memungkinkan berkembangnya segala macam hubungan, mulai dari sekedar hubungan jual beli sampai dengan suatu hubungan yang lebih akrab. Jadi di sini hubungan dari penjual dan pembeli tidak berakhir di saat jual beli selesai. Tapi di sini penjual juga melakukan tindak lanjut lebih gitu ya kepada pelanggan, seperti menghubungi apakah produk yang dibeli puas atau tidak dan lain sebagainya. Yang ketiga ada respon, yaitu situasi yang seolah-olah mengharuskan pelanggan untuk mendengar, memperhatikan, dan menanggapi. Jadi di sini sifat-sifat yang harus ada ya di saat personal selling ini harus membuat pelanggan tuh jadi ingin mendengarkan, jadi memperhatikan, dan jadi menanggapi
tentang, penjelasan yang dijelaskan oleh, SPG atau tenaga penjualan. Nah, terdapat 7 fungsi dari personal selling. Yang pertama, di sini personal selling ini, fungsinya adalah untuk mencari pembeli dan menjalin hubungan dengan mereka. Yang kedua yaitu adalah targeting atau, sasaran, yaitu mengalokasikan pelanggan waktu penjual demi pembeli. Jadi, membuat waktu lebih efisien gitu dengan melakukan targeting. Yang ketiga ada komunikasi, yaitu memberi informasi mengenai produk perusahaan kepada pelanggan. Jadi komunikasi di sini adalah memberikan informasi ya. Yang keempat ada selling. Nah, atau penjualan. Jadi di sini personal selling ini harus dapat ya mendekati, mempresentasikan produk dan mendemonstrasikannya. Terus mengatasi penolakan dari pelanggan dan serta dapat menjual produk kepada pelanggan. Jadi tenaga penjualan dari personal selling ini harus dapat melakukan hal-hal yang tadi sudah disebutkan. Yang kelima itu adalah pelayanan. Ya, jadi di sini personal selling juga memberikan berbagai jasa dan pelayanan kepada pelanggan. Yang keenam itu adalah information gathering, yaitu melakukan riset dan intelijen pasar atau menganalisis pasar. Yang ketujuh adalah alokasi, yaitu menentukan alokasi waktu. Nah, ada kriteria pekerjaan personal selling. Yaitu ada 3. Yang pertama, salesmanship. Nah, jadi di sini penjualnya harus memiliki pengetahuan ya atau ilmu tentang produk yang dijual dan menguasai seni menjual. Seperti yang tadi sudah disebutkan, cara mendekati pelanggan, dalam memberikan presentasi harus menarik, dan demonstrasi yang jelas, dan mengatasi penolakan pelanggan, dan mendorong pembelian agar pelanggan dapat membeli produk yang ditawarkan. Yang kedua itu adalah negosiasi atau negosiasi, yaitu adalah penjual harus mempunyai kemampuan untuk bernegosiasi tentang syarat-syarat penjualan dan harus menghasilkan win-win solution ya. Jadi ada terdapat keuntungan bagi kedua belah pihak gitu. Yang ketiga itu ada relationship marketing. Nah, di sini adalah maksudnya penjual itu harus tahu cara membina dan memelihara hubungan baik dengan para pelanggan. Ya, jadi setelah terjadinya jual beli, personal selling ini ya atau penjual ini harus dapat harus menghubungi lagi gitu ya konsumen gitu agar terjadinya agar dapat memelihara hubungan baik gitu seterusnya. Nah, terdapat nih bentuk personal selling ada 3. Yang pertama, retailing selling, yaitu tenaga penjualan ini melakukan penjualannya dengan jalan melayani konsumen yang datang ke toko atau perusahaan. Jadi di sini konsumennya yang mendatangi toko ya. Contohnya seperti misalkan kalian ke Guardian ya untuk membeli make up. Nah, kalian membeli makeup Wardah. Nah, di situ kan pasti ada SPG Wardah. Nah, di situ kalian mendatangi Guardian, terus juga terdapat SPG Wardah. Di sana kalian bisa bertanya tentang harganya, tentang manfaatnya, dan SPG Wardahnya pun menjelaskan tentang manfaat dari makeup ini, harganya, keunggulannya, dan lain sebagainya. Itu contohnya. Yang kedua, field selling, yaitu tenaga penjual yang melakukan penjualan di luar perusahaan. Contohnya dengan mendatangi konsumen ke rumah-rumah, ke perusahaan, ke kantor, dan sebagainya, atau ke event-event. Contoh misalkan kalian pernah ke event suatu clothing, atau kalian ke suatu acara musik,
Biasanya itu terdapat SPG-SPG rokok gitu ya, yang menyamperi para uh, para konsumen gitu yang datang ke acara event-event tersebut gitu, menawarkan produk yang dijual. Itu contohnya seperti itu ya, dia mendatangi konsumen gitu. Nah, yang ketiga ini adalah executive selling. Jadi pimpinan perusahaan sini yang bertindak langsung sebagai tenaga penjualan yang menawarkan produk kepada konsumen. Nah, selanjutnya ada tugas personal selling. Nah, yang pertama adalah mencari calon pelanggan. Jadi di sini tenaga penjual ini adalah mencari pelanggan bisnis baru yang kemudian dijadikan sebagai pelanggan bisnis potensial gitu ya, atau yang bisa dibilang pelanggan yang ada kemampuan gitu atau mampu potensial gitu ya, yang mampu, maksudnya di sini adalah yang mampu untuk membeli produk ya, membeli produk gitu. Terus yang kedua adalah menentukan saran, yaitu di sini tugas dari tenaga penjualan personal ini juga dapat memberikan efisiensi waktu gitu ya, karena tenaga penjual di sini adalah mendatangi pelanggan pasar target yang ingin dituju. Yang ketiga adalah mengkomunikasikan. Jadi tugasnya di sini adalah memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pelanggan bisnis tentang produk yang jelas dan tepat. Yang melakukan komunikasi. Yang keempat adalah menjual ya. Jadi di sini personal ini harus mempunyai sifat-sifat ya atau seni menjual gitu ya, dengan cara mendekati dan lain sebagainya. Yang kelima itu adalah melayani. Di sini pelayanan kepada pelanggan ini dapat dengan mengkomunikasikan masalah pelanggan bisnis atau memberikan bantuan teknik dan melakukan pengiriman. Jadi di sini misalkan pelanggan pelanggan memberikan feedback seperti produk yang didapatkan rusak gitu ya. Nah, di sini tenaga penjualan pun harus melayani gitu ya, harus menanggapi bagaimana menyelesaikan atau memberikan solusi bagi produk yang rusak gitu kepada pelanggan. Jadi di sini harus melayani. Terus selanjutnya ada mengumpulkan informasi. Jadi di sini dengan tenaga penjual yang bertemu langsung dengan pelanggan, tenaga penjual ini dapat mendapatkan informasi gitu tentang pelanggan dan tentang keadaan pasarnya, dan serta membuat laporan tentang tentang pasar yang dia kunjungi gitu ya. Yang terakhir itu ada mengalokasikan. Jadi di sini setuju untuk memutuskan pelanggan bisnis mana yang akan lebih dulu memperoleh produk bila terjadi kekurangan produk pada produsen. Nah, selanjutnya itu ada berdasarkan tugas dan posisinya, penjual ini dapat diklasifikasikan menjadi 6 tipe. Yang pertama, deliver gitu ya, adalah untuk mengantarkan produk ke tempat pembeli. Yang kedua adalah order getter, yaitu mencari atau mendatangi pembeli. Jadi di sini tenaga penjual ini di luar perusahaan gitu ya. Terus yang ketiga ada order taker, itu adalah melayani pelanggan di dalam outlet. Jadi di sini tenaga penjualan ini berada di toko atau di perusahaan. Nanti ada missionary sales people, yaitu adalah mendidik atau melatih dan membangun goodwill dengan pelanggan. Ya, jadi di sini mendidik gitu ya, atau melatih, contohnya tentang langkah-langkah menggunakan produknya dan lain sebagainya. Selanjutnya ada technical specialist, yaitu adalah memberikan pengetahuan teknik kepada pelanggan. Yang terakhir adalah demand creator,
atau menciptakan permintaan gitu. Jadi cara menciptakan permintaan dengan kreativitas dalam menjual produk. Selanjutnya yaitu adalah kegiatan personal selling. Yang pertama yaitu mengenali pasar target, yaitu memberikan efisiensi waktu karena tenaga penjual ini mendatangi pelanggan sesuai target yang ingin dituju. Selanjutnya adalah menghubungi calon pelanggan. Jadi di sini tenaga penjual ini menghubungi pelanggan untuk memberikan penjelasan mengenai produk yang ditawarkan, yaitu dapat melakukan telepon ya atau mengirim email, surat, atau dapat bertemu langsung dengan calon pelanggan. Selanjutnya itu adalah melakukan presentasi penjualan. Presentasi yang ditunjukkan yaitu adalah mengenai keunggulan, cara pemakaiannya, harga, manfaat yang akan didapatkan dari penggunaan produk yang ditawarkan. Yang selanjutnya adalah menjawab berbagai macam pertanyaan. Nah, pasti pelanggan ini terdapat gitu ya pertanyaan yang ada di dalam pikirannya gitu ya tentang produk yang ditawarkan. Nah, di sini tenaga penjual ini harus ya menguasai ya, atau mempunyai pengetahuan ilmu tentang produknya gitu. Jadi sehingga nanti dapat menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh pelanggan. Nah, selanjutnya adalah mengakhiri penjualan. Jadi di sini mengakhiri penjualan ini adalah tujuannya adalah untuk agar dapat semakin besar peluang pelanggan ini membeli produk yang ditawarkan gitu. Jadi setelah tadi dilakukan presentasi, pelanggan ini loh masih mengingat gitu ya produk-produk yang sudah dijelaskan gitu ya. Jadi di akhirnya penjualan ini agar pelanggan ini cepat untuk membeli gitu ya. Nah, yang terakhir ini adalah menindaklanjuti. Jadi tenaga penjual ini harus aktif ya menghubungi pelanggannya, mencari tahu gitu pelanggannya ini puas atau tidak akan produk perusahaan. Nah, selanjutnya adalah aspek penting dari personal selling. Itu ada 5 ya. Yang pertama adalah harus profesionalisme, yaitu menuntut para sales ya atau tenaga penjual ini untuk bekerja seefektif mungkin dalam seni menjual. Ya, yang tadi sudah dijelaskan, seperti bagaimana sih cara mendekati pelanggan? Ya, bagaimana sih cara mendemonstrasikan produk yang ditawarkan dan lain sebagainya. Yang kedua, negosiasi ya. Jadi dalam negosiasi ini kedua pihak dapat saling tawar-menawar untuk membuat suatu kesepakatan yang menghasilkan win-win solution. Yang ketiga ada pemasaran hubungan, yaitu adalah di sini upaya perusahaan itu untuk menarik, memelihara, dan meningkatkan hubungan dengan konsumen. Yang keempat, ada peran penjual pribadi atau peran dari personal selling itu sendiri, yaitu pengambilan pesanan atau mengembangkan tanggung jawab utama sebagai konsultan bagi konsumen. Ya, jadi di sini perannya adalah salah satunya sebagai konsultan bagi konsumen gitu ya. Yang terakhir ada manajerial, yaitu memiliki kemampuan, motivasi, dan kinerja yang berbeda-beda. Mereka harus dikontrol di satu divisi agar tujuan kerja mereka akan mudah untuk ditentukan, diawasi, dan dievaluasi hasilnya. Nah, selanjutnya nih ada contoh ya gambar dari personal selling. Ini gambar pertama yang wardah ini ya. Yang tadi sudah jelaskan, ini adalah termasuk dari bentuk
personal selling, retailing selling. Yaitu, pelanggan ini mendatangi toko ya, dan bertemu langsung oleh SPG atau tenaga penjualannya. Nah, di sini bisa dilihat tenaga penjual ini sedang menjelaskan ya, memberikan info tentang produk makeup dari merek Wardah. Nah, foto kedua ini juga termasuk bentuk dari retailing selling, yaitu pelanggan ini mendatangi counter motor ya, Honda ya, dan di sini tenaga penjual ini menjelaskan tentang produk motor ya yang sedang dilihat oleh pelanggan. Yang ketiga nih ya, nah di sini lain ya, di sini adalah bentuk personal selling, yaitu tenaga penjual ini mendatangi konsumen ya, yang mbak-mbak berbaju merah ini mendatangi konsumennya di parkiran gitu ya, untuk menawarkan produk. Nah, yang terakhir sini adalah foto ibu-ibu Yakult ya, itu dia mendatangi rumah-rumah konsumen ya untuk menawarkan produk Yakult. Nah, sekian ya untuk materi hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan ya, kurang lebih atau kurang jelas, bisa kalian tanyakan di komen Google Classroom atau melalui WA Group. Terima kasih ya atas perhatiannya sudah mendengarkan materi hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.